yang bersangkutan ini berdasarkan fakta di persidangan bahwa memang rencananya dari awal mau main bulu tangkis, tapi kemudian memenuhi undangan. Setelah kedatangan Bu Putri di Saguling yang menyampaikan laporan, kemudian disampaikanlah bahwa akan dilakukan klarifikasi, malam saja nanti klarifikasinya. Itu tidak bicara bahwa soal tembak-menembak dan seterusnya. Pada Bu Putri hanya disampaikan diskusi bahwa nanti saya klarifikasi ke Joshua pada malam hari begitu, sehingga agenda yang sudah terjadwal harusnya masih tetap bisa dilaksanakan. Tapi kemudian dipanggil mengkonfirmasi juga ke Ricky sebelumnya, kemudian ke Richard bahwa memang mau dilakukan konfirmasi dan kalau ada keadaan yang sifatnya perlawanan maka diminta backup dari Ricky yang waktu itu tidak menyetujui, baru kemudian dipanggil Richard menyetujui. Nah, dalam perjalanan menuju agenda untuk memenuhi agenda di bulu tangkis itu, Pak FS ini fakta persidangan kemudian melihat, karena lewat Duren 3 melihat ada korban di situ di depan pintu. Yang kalau kita lihat di CCTV itu sudah sempat lewat mobil itu sebenarnya memang menuju agenda itu, tapi kemudian karena melihat korban, kemudian Pak FS menjadi sangat karena sebelumnya sudah emosinya semakin memuncak, kemudian menghentikan mobil tersebut dan kemudian masuk ke dalam dan terjadilah peristiwa tersebut. Jadi yang harus dilihat adalah bukan berarti bahwa pergi main bulu tangkis itu dalam keadaan tenang, bukan itu, karena itu sudah agenda yang terjadwal. Justru dengan tidak jadinya bermain bulu tangkis itu menunjukkan bahwa dia membatalkan rutinitas yang seharusnya dilakukan karena tekanan emosi yang begitu besar, sehingga kemudian terjadilah peristiwa tersebut yang terjadi di Duren 3 pada tanggal 8 itu. Konstruksinya berdasarkan fakta persidangan itu sebenarnya yang muncul. Dan yang paling penting saya kira kalau kita bicara tentang alat bukti, tentang kondisi tidak dalam keadaan tenang atau kondisi emosional intens tersebut, itu tidak hanya didukung oleh satu alat bukti saja, tapi kondisi tidak tenang, kondisi emosional yang sangat intens tersebut didukung oleh dua alat bukti yang muncul di proses persidangan. Pertama, keterangan ahli psikologi forensik yang sudah sama-sama kita dengar. Yang kedua, hasil pemeriksaan psikologi forensik oleh tim. Ada 12 orang timnya dan hasil pemeriksaannya sangat lengkap di sana ya. Profil para tersangka dan korban atau saksi juga dilihat di sana, profil Pak Ferdy Sambo, profil Bu Putri, dan juga profil tersangka yang lain. Jadi ada dua alat bukti sebenarnya. Kalau kita mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu kan ada 5 jenis alat bukti. Nah, 2 diantaranya itu mengkonfirmasi kondisi pada saat itu tidak dalam keadaan tenang. Jadi tentu kita harus melihat ke sana, baru dilihat kesesuaiannya dengan bukti lain, misalnya keterangan terdakwa atau CCTV ya, yang juga menunjukkan pada kita secara jelas bagaimana posisi Joshua di rumah Duren 3, dan juga keterangan saksi-saksi yang lain yang mengkonfirmasi persiapan memenuhi undangan tersebut. Dan sebenarnya juga untuk mengukur keadaan tenang itu kan bisa dilihat, makanya tadi ahli juga menyinggung soal motif apa yang kemudian bisa men-trigger, memprovokasi seorang FS itu menjadi sangat emosional. Dan dari apa yang dibuktikan fakta di persidangan, sebenarnya jaksa penuntut umum sudah berhasil membuktikan motifnya. Karena di persidangan sebelumnya jaksa menghadirkan ahli psikologis forensik itu kan dari jaksa penuntut umum yang dimintakan juga pada saat penyidikan, dan berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa menilai bahwa keterangan UPC soal kejadian di tanggal 7 terjadinya kekerasan seksual pada tanggal 7 itu adalah keterangan yang kredibel. Artinya motif yang selama ini diragukan telah berhasil dibuktikan oleh jaksa penuntut umum pada persidangan ketika menghadirkan ahli apsifor dari jaksa penuntut umum. Saya kira itu menjadi dukungan, itu menjadi bayangan apakah dengan motif kekerasan seksual yang dilaporkan kepada Pak FS, kemudian Pak FS bisa diharapkan untuk bersikap tenang. Saya kira secara logis kita bisa menilai secara alamiah seorang suami yang mendengar adanya informasi kekerasan seksual tentu dalam tekanan emosi yang sangat besar. Secara sederhana dan logis tentu kita bisa menilai itu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.